Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Nurasia sebagai pemateri terakhir sekaligus moderator. Pemateri pertama yaitu Alma Maharani, pemateri kedua yaitu Priscila, pemateri ketiga yaitu Christian Vigo, pemateri keempat yaitu Aldo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alma Maharani dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian kapitalisme UMKM di Indonesia. Kapitalisme adalah suatu sistem ekonomi di mana alat-alat produksi, distribusi, dan pertukaran dimiliki secara pribadi atau oleh perusahaan swasta dan dijalankan untuk memperoleh keuntungan. Dalam sistem ini, pasar berperan serta sebagai mekanisme utama dalam mengatur kegiatan ekonomi melalui hukum permintaan dan penawaran. Sistem kapitalisme menekankan pada kepemilikan pribadi atas modal dan kekayaan, kebebasan individu untuk melakukan kegiatan ekonomi, persaingan bebas antara pelaku usaha, peran terbatas pemerintah dalam intervensi pasar. Kapitalisme berkembang pesat seiring dengan revolusi industri dan terus mendominasi sistem ekonomi global hingga saat ini. Di bawah kapitalisme, perusahaan besar memiliki kemampuan untuk memperluas usaha mereka secara masif dengan bantuan investasi teknologi dan defensi produk. Adapun ciri-ciri kapitalisme dalam sistem ekonomi global. Berikut adalah beberapa ciri-ciri kapitalisme. Yang pertama, kepemilikan pribadi. Kapitalisme ditandai dengan kepemilikan pribadi atas produksi seperti tanah, modal, dan perusahaan. Yang kedua, mekanisme pasar. Kapitalisme menggunakan pasar untuk menentukan usaha dan alokasi sumber daya melalui interaksi antara penawaran dan permintaan. Yang ketiga, motif laba. Kapitalisme didorong oleh motif laba, yaitu keinginan untuk mempermaksimalkan keuntungan melalui produksi dan penjualan barang dan jasa. Yang keempat, keterlibatan pemerintah yang terbatas. Kapitalisme cenderung memiliki keterlibatan pemerintah yang terbatas dalam kegiatan ekonomi dengan menekankan pada kebebasan ekonomi dan pasar yang bebas. Yang kelima, kompetisi. Kapitalisme ditandai dengan kompetisi antara perusahaan dan individu untuk memperebutkan sumber daya dan pasar. Yang keenam, globalisasi. Kapitalisme obat ditandai dengan perdagangan bebas, investasi saing, dan investasi garak. 7. Inovasi dan teknologi. Kapitalisme mendorong inovasi pengembangan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Dan yang terakhir, ke-8, kesenjangan ekonomi. Kapitalisme dapat menyebabkan kesenjangan ekonomi antara individu dan kelompok yang memiliki akses ke sumber daya dan modal yang berbeda. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Priscila dari kelompok 2 dengan NIM A01 dan 4511. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai dampak terhadap UMKM. Dampak dari perkembangan bisnis dan teknologi terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama itu persaingan, yang terbagi menjadi dua. Yang pertama, persaingan yang lebih ketat. UMKM harus bersaing dengan bisnis besar dan online shop yang sudah mapan. Yang kedua, inovasi dan diferensiasi. UMKM perlu melakukan inovasi dan diferensiasi untuk membedakan diri dari persaingan. Yang kedua, akses pasar. Akses pasar yang lebih luas atau UMKM dapat menjangkau pasar yang lebih luas melalui platform online dan media sosial. Yang kedua, peningkatan visibilitas. UMKM dapat meningkatkan visibilitas
dan kesadaran merek melalui online marketing. Yang ketiga, e-commerce yang terbagi menjadi dua. Yang pertama, peluang baru. E-commerce membuka peluang bagi UMKM untuk menjual produk secara online. Yang kedua, tantangan logistik. UMKM perlu mengatasi tantangan logistik dan pengiriman produk secara online. Dalam menghadapi dampak tersebut, UMKM perlu mengembangkan strategi pemasaran online. UMKM perlu mengembangkan strategi pemasaran online yang lebih efektif untuk meningkatkan visibilitas dan penjualan. Yang kedua, meningkatkan kualitas produk. UMKM meningkatkan kualitas produk dan layanan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, mengoptimalkan penggunaan teknologi. UMKM mengoptimalkan penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Demikian materi selanjutnya saya berikan kepada pemateri ketiga. Untuk memastikan keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan hidup. Yang pertama yaitu pemberdayaan konsumen. Pemerintah memberdayakan konsumen melalui edukasi dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan konsumen dalam membuat keputusan yang tepat. Yang kedua yaitu pengawasan barang dan jasa. Pemerintah melakukan pengawasan terhadap barang dan jasa yang beredar untuk memastikan kesesuaian dengan standar dan regulasi yang berlaku. Yang ketiga yaitu terbit ukur. Pemerintah memastikan terbit ukur melalui pelayanan tera dan tera ulang serta pengawasan terhadap alat ukur yang digunakan. Yang keempat yaitu perlindungan anak dan perempuan. Pemerintah memiliki peran vital dalam melindungi hak-hak anak dan perempuan, seperti menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang. Kemudian lanjutan peran pemerintah dan kebijakan perlindungan. Dalam melaksanakan peran tersebut, pemerintah memiliki beberapa kebijakan, antara lain yang pertama yaitu intensifikasi pengawasan. Pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap produk yang beredar dan jasa untuk memastikan sesuai dengan standar dan regulasi. Yang kedua yaitu gerakan konsumen cerdas. Pemerintah mendorong gerakan konsumen cerdas dan mandiri untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan konsumen. Yang ketiga yaitu peningkatan kapasitas kelembagaan. Pemerintah meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan konsumen untuk meningkatkan efektivitas perlindungan konsumen. Yang keempat atau yang terakhir yaitu penegakan hukum. Pemerintah melakukan penegakan hukum terhadap
terhadap pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan yang berlaku. Sekian penjelasan dari saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Christian Vigo dari kelompok 2 dengan NIM A0124512. Baik, pembahasan selanjutnya di sini yaitu studi kasus UMKM atau usaha mikro, kecil dan menengah dibanding dengan marketplace besar, di mana hal ini dapat dilihat dari beberapa hal, dan di sini saya akan membahas tentang marketplace besar. Nah, selanjutnya itu kelebihan dari marketplace besar, di mana ini mencakup beberapa hal seperti akses pasar yang luas, infrastruktur yang siap, kemudahan pembayaran dan pengiriman. Pertama, akses pasar yang luas. Marketplace besar seperti Tokopedia, Shopee dan Bukalapak memberikan peluang besar bagi UMKM untuk meningkatkan visibilitas dan menjangkau pasar yang lebih luas. Nah, ini dikarenakan semua proses yang dilakukan itu diakses secara online atau berbasis internet, di mana jika kita menggunakan internet, kita dapat menjangkau daerah-daerah yang lebih luas, bahkan di pulau lain, bahkan di negara lain yang memiliki internet, serta juga dapat memudahkan dalam proses interaksi atau proses jual beli, di mana dapat diakses dari aplikasi. Nah, yang kedua itu infrastruktur yang siap. Marketplace besar ini telah difasilitasi melalui aplikasi, jadi dapat langsung dimanfaatkan untuk menjual produknya. Seperti menjual barang itu dapat dilakukan di aplikasi, baik itu barang kecil atau besar, itu dimudahkan karena melihat di aplikasi kita dapat melakukan transaksi pembelian dan juga melihat banyak barang yang lebih kita suka atau lebih banyak pilihan dengan tidak berpindah-pindah, hanya menggunakan aplikasi saja. Nah, yang terakhir itu kemudahan pembayaran dan pengiriman, di mana ini pembayarannya sudah difasilitasi oleh beberapa metode pembayaran, seperti membayar melalui transfer atau juga dapat bayar di tempat atau COD, dan pengirimannya juga telah difasilitasi oleh banyak pengiriman seperti JNE dan lain-lain melalui jasa kurir. Jadi kita tidak perlu keluar dari rumah atau kita menunggu saja di tempat kita untuk mendapatkan barang yang kita sudah pesan. Jadi cukup mudah karena tidak memakan tenaga. Nah, selanjutnya itu kekurangan dari marketplace besar. Tentunya itu biaya yang tinggi. Marketplace besar biasanya menggunakan biaya konsumsi yang tinggi kepada penjual, sehingga dapat mengurangi keuntungan UMKM. Beberapa hal yang mempengaruhi hal tersebut itu seperti ongkos kirim jika daerah kita terlalu jauh dari tempat pengiriman dan sulit untuk diakses. Dan hal ini juga dapat memakan waktu yang lebih lama untuk dapat menggunakan barang tersebut, karena pengirimannya juga akan lebih lama dibanding dengan yang kita beli langsung di pasar. Nah, yang kedua itu ketergantungan pada platform. UMKM yang berjalan di marketplace besar dapat menjadi terganggu pada platform tersebut, sehingga jika terjadi perubahan kebijakan atau gangguan teknis dapat berdampak negatif bagi bisnis UMKM. Nah, di sini itu maksudnya seperti barang yang tidak sesuai dengan foto itu
orang bisa cancel, dan itu berpengaruh pada UMKM, mana dampak negatifnya itu bagi bisnis, karena kan jika orang tidak jadi mengambil barang itu, maka barang itu akan dikembalikan, dan proses penjual belian itu tidak dapat dilakukan dan dapat diberikan tanggapan yang buruk dikarenakan dianggap menjual barang tidak sesuai dengan foto atau gambar yang dilihat. Baik, dan mungkin itulah sedikit penjelasan dari saya tentang marketplace besar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan UMKM. Kelebihan UMKM terbagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama yaitu fleksibilitas. UMKM dapat mengelola bisnisnya termasuk dalam hal penentuan harga, strategi pemasaran, dan lain-lain. Yang bagian kedua yaitu kontak langsung dengan pelanggan. UMKM dapat memiliki kontak langsung dengan pelanggan sehingga dapat membangun hubungan yang lebih dekat dan memahami kebutuhan pelanggan dengan lebih baik. Bagian kedua yaitu di sini saya akan menjelaskan strategi untuk meningkatkan daya saing UMKM. Bagian pertama yaitu pemanfaatan teknologi UMKM. UMKM dapat memanfaatkan teknologi digital seperti marketplace dan media sosial untuk meningkatkan visibilitas dan menjangkau pasar. Yang kedua yaitu pengembangan branding. UMKM dapat mengembangkan branding yang kuat untuk membedakan produknya dengan produk lain di marketplace. Jadi pengembangan branding itu bertujuan untuk membedakan produk yang satu dengan produk marketplace yang lain. Dan bagian ketiga yaitu peningkatan kualitas produk. Adapun di sini peningkatan kualitas produk dalam segi UMKM yaitu meningkatkan kualitas produknya untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan membangun reputasi yang baik. Jadi di sini peningkatan kualitas produk yang dimaksudnya adalah UMKM itu dapat meningkatkan produk yang dibuatnya untuk memberikan kepuasan pada pelanggan dan meningkatkan reputasi yang baik terhadap UMKM yang sedang dijalani. Adapun kesimpulan dari materi kami yaitu kapitalisme dan perkembangan teknologi membawa peluang sekaligus tantangan bagi UMKM. Peran aktif dari UMKM sendiri ditambah dukungan pemerintah melalui regulasi dan pemberdayaan menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di era ekonomi digital. Sekian penjelasan dari saya dan terima kasih telah menyaksikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih.